Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita sendiri, itu imbasnya itu bakal ke trading plan kita berikutnya. Mungkin market bisa naik lagi. Mungkin gue bisa dapet yang lebih gede lagi nih. Mungkin gue bisa dapet yang Halo Sobat Trader Indonesia, kita kembali lagi di acara di Maxtalk. Kali ini kita kedatangan tamu nih, seorang master juga, trader analis juga dari DidiMax. Boleh perkenalkan dirinya, Master? Oke, baik. Nah kan, Sobat Trader semua, saya Romi dari DidiMax Jakarta sebagai trading analis. Oke, halo Mas Romi. Halo Pak, gimana? Oke, Master, kita kali ini ada topik pembahasan yang cukup menarik nih. Topiknya tentang pentingnya emosional saat trading. Nah, Benar. menurut Master Romi sendiri nih, emosional saat trading itu penting nggak sih? Penting banget, itu sangat penting banget dan sangat berpengaruh banget nih untuk para trader ya. Oke. Terutama trader pemula harus bisa mengontrol yang namanya emosional. Baik itu emosional positif maupun emosional negatif, benar. Karena itu semua termasuk di dalam trading. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita sendiri, itu imbasnya itu bakal ke trading plan kita berikutnya. Begitu Mas Ter. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kita udah bisa mengontrol nih, cuma kan ada sobat trader mungkin nggak paham nih emosional apa aja sih yang biasanya akan terjadi ketika kita bermain trading lah gitu. Oke, di sini saya kebanyakan ya untuk para trader yang mungkin yang udah lama bermain trading ataupun trader-traders pemula nih, itu paling banyak itu rasa takut dengan apa namanya serakah. Nah, rasa takut dan serakah. Ada dua faktor nih. Rasa takut dan rasa serakah. Nah, kalau yang rasa takut nih, maksudnya kayak gimana nih, Master? Oke, rasa takut ini biasanya cenderung nih ya, kebanyakan itu pada trader pemula. Pada trader pemula, mereka tuh takut banget untuk melakukan yang namanya stop loss. Seakan-akan dia itu beranggapan bahwa market itu akan berbalik arah. Tapi kan kita nggak tahu pergerakan market seperti apa. Kita kan nggak tahu tuh pergerakan market seperti apa, kondisi market seperti apa. Nah, mereka tuh kebanyakan dari traders pemula itu cenderung lebih banyak mendapatkan rugi gitu, karena mereka rasa takut mereka. Begitu, Master. Oke, nah terus karena udah rasa takut udah nih ya, berarti sekarang yang rasa serakah. Nah, kayak gitu maksudnya gimana? Kalau serakah ya, itu banyak banget nih yang dialamin, yang sering banget terjadi ya untuk para traders nih, baik itu traders pemula ataupun yang sudah lama di dunia trading. Itu yang namanya serakah itu nggak bisa hilang. Apalagi manusia ya, Master ya, nggak pernah puas. Ya? Benar, apalagi masalah puas nggak pernah puas. Contoh misalkan kita sudah mengambil posisi buy dan kita sudah profit nih. Itu sudah profit yang seharusnya kita harus cut profit, karena rasa serakah kita muncul nih dalam diri kita sendiri. Jadi berangan-angan, mungkin market bisa naik lagi. Mungkin gue bisa dapet yang lebih gede lagi nih. Mungkin gue bisa dapet yang apa ya? Seakan-akan ya udahlah bisa gede lagi karena serakah dalam diri kita sendiri gitu, Master. Jadi itu nggak bagus juga, karena kita nggak tahu pergerakan market kayak gimana. Kalau misalkan kita udah ngambil posisi buy dan tiba-tiba kita nggak stop loss, kita nggak cut profit nih, kita biarin, karena kan kebanyakan dari trader pada saat sudah masukin sinyal, HP dibiarin gitu aja. Contoh misalkan kita ada pasang nih ya. Kita sudah pasang TP, SL, karena ada kerjaan kita tinggal. Kita kan nggak tahu sudah profit atau enggaknya. Nah, mungkin kita nggak tahu kondisi pasar ya, walaupun sedikit lebih baik kita cut aja. Iya, betul sih. Dan nanti malah ujung-ujungnya awalnya kita pengen profit malah jadi loss. Bener, itulah karena makanya tidak diperbolehkan yang namanya serakah dalam dunia trading. Begitu, apalagi ikut-ikutan gitu. Nah, kira-kira nih dari Master Romi sendiri kan tadi udah dijelasin penting banget kalau misalkan emosional itu berpengaruh pada trading. Trading, bener. Nah, terus udah dijelasin juga emosional apa aja yang biasanya berpengaruh
pada trader-trader. Trader, Ya kan? iya. Kalau dari Master Romi sendiri nih, kira-kira punya nggak tips atau apa ya? Triknya? Tips and trik dari cara mengontrol emosional itu sendiri. Wah, ada nih. Saya udah dari banyaknya apa ya tips and trick, mungkin ada beberapa tips and trick yang bakal saya kasih untuk kalian pada para traders ya, sobat traders yang baik itu yang pemula ataupun trader yang sudah lama di dunia trading ya. Yang pertama, kita harus berani yang namanya berdamai dengan kerugian. Berdamai dengan kerugian itu artinya kalau kita sudah loss nih, Ya. hari ini kita masang dan tiba-tiba loss, ya udah kita harus terima loss ini karena masih ada yang namanya trading plan berikutnya. Betul. Masih ada hari-hari berikutnya. Mungkin hari ini kita loss, hari besok kita bisa profit, Master. Yes, betul. Nah, terus yang kedua, kita harus komitmen. Komitmen dan disiplin itu perlu. Gitu. Oke, paham. Nah, terus yang ketiga, kita harus bisa namanya belajar, mau belajar. Kita mau belajar itu harus penting banget nih untuk kalian para traders yang belum ngerti tentang trading kayak gimana, terus kondisi pasar kayak gimana kali ya. Kita harus berani buat belajar, intinya mau untuk belajar nih, Master. Jadi kalau kita nggak mau belajar, seakan-akan kita menggunakan feeling. Oh, I see, paham. Nah, kalau kita menggunakan feeling kan kita nggak tahu, Master. Iya, antara feeling kita bagus atau feeling kita buruk. Buruk, iya. Kita harus harus mau dulu untuk belajar baik itu teknikal maupun fundamental, Master. Oke. Karena kebanyakan ya, yang saya tahu dari traders itu ikut di dunia trading karena tergiur oleh profit. Kebanyakan sih gitu. Iya nggak? Kebanyakan sih gitu. Kebanyakan dari mereka ikut trading itu karena tergiur oleh profitan orang, atau contoh temennya ikut trading nih, entah itu teman, saudara atau kerabat yang ikut trading dan dia profit lah yang ngintip, gede banget nih profit, gue ikutan lah. Akhirnya dia ikut karena tidak punya ilmu. Benar, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang trading, terjun di dunia trading dan nggak tahu apa-apa. Ibarat lu lagi nyebur di di laut dan lu nggak bisa berenang, hasilnya tenggelam kan. Nah, itulah pentingnya yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi pelajarin dulu teknik-tekniknya seperti apa biar kita tuh bisa bisa maksimal gitu. Betul. Untuk tradingannya. Terus yang selanjutnya itu ada money management. Oke, money management. Ini penting banget nih, namanya manajemen. Money management itu penting banget. Contoh misalkan Bapak misalkan nih, Bapaknya gabung sama saya 100 juta. Oke. Nah, saya udah nargetin ke Bapak itu per hari 1-5% profitnya. Jadi range 1-5%. Benar, dari modal awal gitu. Money management itu perlu kayak gitu. Agar apa? Agar kita bisa mengontrol keuangan kita. Gitu, agar kita bisa mengontrol keuangan kita. Jadi jangan sampai kita baru mulai dan habis modal kita. Ya kan nggak lucu, baru masuk tiba-tiba duit habis karena kita nggak punya namanya money management. Gitu, Master. Itu yang perlu banget tuh yang tadi saya bilang tuh. Benar. Berarti udah dijelasin nih tentang pentingnya emosional, terus ada berapa juga rasa emosional yang trader alami. Iya. Romi juga udah kasih tips and trick buat mengontrol emosional. Nah, benar. kita udah ngobrol banyak nih, Master. Kita next bakalan ketemu lagi. Benar. Bicara di next talk dengan topik-topik yang lain yang jauh lebih segar ya kan. Tentunya lebih fresh lagi gitu. Betul, ya Master ya. Betul banget. Next kita ketemu lagi ya Master Romi. Oke, baik Master kalau gitu. See you. Terima kasih banyak untuk para traders yang udah menonton. Kasih.